Pak RW, ya, saya tidak ada, saya tidak begitu berapa kali pengajian. Ya, biarkan dia jalan terus sih. Biasa kalau itu bilang 20 kali pertemuan itu minimal 2 jam lebih baru bisa selesai. Ya, biar dia jalan terus. Kalau ulang lagi. Berpikir. Kira-kira jamannya siapa ini di itu ini Pak? Terus kita pakai di kota dulu. Baik, ya. Kita masuk tentang Nabi Syuaib. Untuk masuk ke Nabi Syuaib ini, saya kembali lagi arahkan tentang pengantarnya. Apa yang akan diceritakan pada Nabi Syuaib ini? Kemarin saya sudah bahas-bahas tentang pengertian apa yang disebut dalam Al-Quran itu dengan kata bapak, dengan kata anak, dengan kata ibu, ya. Bapak, anak, ibu itu semua bahasa biasa. Meskipun itu Allah dikatakan Allah tidak punya anak dan tidak pernah diperanakan atau dia bukan bapak, tapi apa yang disebut dalam kata bapak di situ adalah kiasan. Ini yang dikiaskan sebagai bapak. Bapak yang asli dari seluruh manusia. Tapi dia bukan Adam. Bukan Adam. Tapi untuk menceritakan ini, diceritakan melalui kisah Adam. Itu baik supaya dipahami diri yang satu itu bukan Adam. Karena Adam juga berasal dari diri yang satu. Untuk menjelaskan diri yang satu, diceritakan melalui kisah Nabi Adam. Dari diri yang satu keluar aku. Akunya seluruh manusia itu keluar dari diri yang satu. Untuk menjelaskan aku ini diceritakan melalui kisah Muhammad, gitu ya. Aku inilah yang dihijab oleh cahaya, dibungkus oleh cahaya yang disebut dengan ruh. Dalam kondisi ruh diceritakan melalui kisah Isa. Itu maksudnya. Diri yang satu yang dijelaskan sebagai bapak, ini dijelaskan sebagai anak. Anak. Dari bapak, anak ini keluar dari bapak tanpa unsur dari ibu. Nanti dari diri yang satu ini dari bapak itu tercipta pasangannya muncul cahaya. Cahaya itu yang menghijab aku. Disinilah ibu pertama ibu yang suci. Dari ibu inilah yang menjadikan kita turun sampai ke alam nyata. Jadi ada tiga ibu yang kita lewati. Ibu pada dimensi ruh, ya. Ibu pada dimensi jiwa, dan ibu pada dimensi jasad. Inilah dikatakan 3 ibu dan satu bapak. Ketika aku ini ada di dalam, ya, aku dalam jasad sekarang, aku inilah yang disebut dengan anak yatim. Kenapa disebut anak yatim? Karena tidak ada bapaknya, hilang bapaknya. Dari sini dia sudah tidak punya bapak. Pada saat kondisi ruh, dia tidak punya bapak. Isa, ya, Isa aslinya anak yatim, tidak punya bapak. Tiba-tiba dia langsung dikandung oleh ibu. Jadi anak yatim ini dibawa sampai ke alam jiwa, kemudian dibawa masuk ke dalam tubuh kita. Inilah ya, pada akhirnya ya, ditinggal oleh bapaknya ini. Ya. Tugas kita adalah mengembalikan si anak yatim kepada bapaknya. Jadi itu yang dimaksud dengan berlaku adil terhadap anak yatim atau tidak menzalimi anak yatim. Artinya anak yatim tadi kembalikan kepada atau pertemukan dengan bapaknya. Kembalikan aku ke diri yang satu. Aku dari diri yang satu masuk di alam kegelapan diantar oleh ibu. Kemudian aku untuk bisa kembali ke diri yang satu mesti melewati lagi wadah-wadah ini. Melewati wadah ini, tapi bukan lagi sebagai ibu. Baik, kita baca ulang surat 4 ayat 1. 4 ayat 1.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Wahai sekalian manusia, semua manusia termasuk Adam, termasuk Hawa, termasuk Isa, ya, semua berasal dari diri yang satu. Ya. Diri yang satu diceritakan melalui kisah Adam. Ulang lagi ya. Pasangannya Hawa, ya. Diceritakan dia melalui kisah Hawa. Pasangannya jadi untuk menceritakan Hawa juga sama dengan diri, berasal juga dari diri yang satu, sama dengan kita juga. Kita sama dengan Adam, kita juga sama dengan Isa, atau Isa sama dengan kita juga, Adam sama dengan kita, Hawa sama dengan kita, caranya sama. Cuma untuk menjelaskan ini, kenapa disebut Hawa berasal dari diri Adam, untuk menjelaskan ini pasangan ini, ya. Dari diri yang satu keluar pasangannya, diceritakan melalui kisah Hawa. Ini diri yang satu, diri yang tidak berpasangan, bukan ciptaan, diceritakan melalui kisah Adam. Ini diceritakan melalui kisah Muhammad. Tapi Hawa, Adam bisa juga menempati ini. Karena apa? Karena Adam juga berasal dari diri yang satu, Hawa juga berasal dari diri yang satu. Jadi Adam dan Hawa bisa menempati ini. Dari diri yang satu keluar akunya manusia, rahasianya manusia, akunya. Dan setiap aku keluar, selalu dia melihat dirinya sebagai manusia pertama. Orang yang pertama-tama ada, yang lain belum ada. Aku keluar, yang lain tidak ada. Itulah semua aku yang ada dalam tubuh kita. Dibahasakan dalam makna yang lain, dibilang manusia lah itu apa? Muhammad lah itu manusia pertama sebelum Adam. Kata Muhammad di situ yang dimaksud adalah aku yang ada dalam diri kita. Kalau dibahasakan manusia pertama adalah Adam, ya. Ada orang berdebat itu sampai ada yang berani mengatakan aku duluan ada daripada Adam. Betul juga. Dalam bertengkar yang tidak manfaatnya. Yang penting itu kita mengerti. Aku ini begitu juga nanti kalau kembali kepada Tuhan bertemu dengan Tuhan, ini aku sendirian. Tidak ada orang-orang lain, sendirian aku. Bagaimana aku ciptakan kamu pada mulanya, seperti itulah kamu akan kembali kepadanya. Jelas, dari diri yang satu keluar aku, lalu aku ini masuk ke dalam jasad, ke dalam tubuh kita sekarang ini. Inilah yang disebut dengan anak yatim. Masuknya aku ke dalam tubuh ini, dia katakan, yang dengan mempergunakan namanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, menyatu antara aku dengan jasadku. Jadi penyatuannya antara aku dengan jasad itu karena nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatu itu antara jasad dengan, ya, karena namanya kamu saling meminta salah satu dengan yang lain. Jadi ingat, aku masuk ke dalam tubuh, aku adalah anak. Jadi kalau ketemu anak yatim dalam Al-Quran, itu yang dia maksud, ya. Jangan kamu berbuat zalim kepada anak yatim, artinya jangan tinggalkan dia di sini dalam kegelapannya sampainya dia mati. Kalau yang dimaksud dengan fakir miskin adalah yang bermakna Muhammad, aku kalau ditempatkan di sini, dia di sini fakir miskin. Di sini fakir miskin, di sini anak yatim. Anak yatim mau diperjalankan bertemu dengan kembali kepada bapaknya. Fakir miskin artinya kekurangan makanan, perlu diisi dengan makanan. Makanannya adalah Al-Quran, baca Al-Quran. Anak yatim digerakkan dengan cara sholat. Fakir miskin diberi makan dengan cara baca Al-Quran. Baca kitabmu, dirikan sholat, tidak bisa dipisah itu dua hal. Baca kitab, dirikan sholat. Oke, surah 4 ayat 2. Ya, surah 4 ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa
harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Berikan kepada anak yatim harta mereka. Apa itu harta? Apa harta? Harta apa itu harta? Masih ingat? Harta adalah amanah yang kita terima. Si anak yatim ini, aki ini yang ada di sini mau diberikan hartanya. Kenapa mau diberikan harta? Karena dia mau berjalan kepada bapaknya. Kalau si anak yatim ini tidak pernah diberi harta, dia akan tertinggal dalam keadaan zalim dan bodoh selama-lamanya. Harta itu artinya wadahnya. Api yang ada dalam tubuh ini mau pindah kepada rahasia mesti melewati dulu alam jiwa. Jadi dia dibuatkan dulu wadahnya. Pembuatan wadah ini yang disebut dengan harta anak yatim. Harus ada dulu wadahnya di alam jiwa. Lalu aku berpindah dari jasad ini masuk kepada alam jiwa. Makanya katakan berikan harta anak yatim. Berikan anak yatim itu harta mereka. Harus ada hartanya. Jangan menukar yang baik dengan yang buruk. Apa yang baik? Yang baik adalah harta akhirat, kebaikan untuk akhirat. Sedangkan yang buruk adalah pahala dunia, kebaikan dunia. Kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala di dunia ini, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ya dikatakan hal yang buruk. Untuk mendapatkan kebaikan di sini mesti dijelaskan semua, apapun kelakuan harta ini, fisik ini mesti dijelaskan, baru bisa dikatakan dia berlaku baik. Kalau dia lakukan itu masih ada unsur untuk riya atau ujub, ya mau dipuji, mau dibilang, mau dihormati, mau dianggap, maka itu menukar yang baik dengan yang buruk. Kemudian dia katakan juga, jangan makan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim artinya kita menikmati apa yang kita lakukan dengan sanjungan-sanjungan orang, dengan pujian orang, sehingga ini tidak ada wadahnya. Tidak ada harta yang dikirim buat si anak yatim. Tidak ada harta yang dikirim untuk alam jiwa. Nah. Karena apa? Karena kita sudah dapatkan di dunia ini. Kita sudah dapatkan dengan sebutan sebagai pahlawan, dengan sebutan sebagai orang dermawan, dengan sebutan sebagai orang yang paling berjasa. Akhirnya harta anak yatim tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena kita sudah menikmatinya di sini, ya. Tersanjung kalau dipuji, merasa enak kalau dihargai dan sebagainya, ya. Minta penghargaan, minta pujian, minta penghormatan. Akhirnya di alam jiwa itu tidak ada hartanya, dan aku ke sana tidak bisa keluar. Aku tidak bisa berpindah ke alam jiwa. Jadi berikan harta anak yatim. 3. Ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim. Ya, ini saya mau garis bawahi dulu. Di situ bukan perempuan yatim. Itu bahasa Arabnya itu al-yatama. Wa in kuntum ala tuqsitu fil yatama, al-yatama itu anak yatim. Cuma karena penafsiran penerjemah menganggap bahwa yang mau dinikahi itu perempuan, terpaksa ditulis perempuan yatim. Artinya seakan-akan ayat ini hanya untuk laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Jadi ganti kalimatnya, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Apa maksudnya tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim? Anak yatim tidak bisa dipertemukan dengan bapaknya. Ya, ini bapaknya. Ini anak yatim. Anak yatim ini sekarang ada di dalam keadaan saling berbodoh. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, itu bahasanya, ya. Lanjut.
bila mana kamu menikahinya, maka Dalam kurung lagi itu wa in kuntum ala tusitu fil yatama, itu bahasanya fankihu, maka nikahilah. Ini betul terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Wa in kuntum ala tusitu fil yatama fankihu, maka nikahilah. Maka nikahilah. Tidak lagi bilang kalau kamu ingin menikahinya. Kalau kamu khawatir tidak bisa menikahi perempuan yatim, nikahi perempuan yang lain. Jangan anak yatim. Kasihan perempuan yatim menganggur semua ya, karena tidak ada orang yang mau berbuat adil sama anak yatim. Ragu-ragu terus. Lebih bagus wanita yang lain daripada wanita yatim. Gara-gara begini ya. Padahal tidak begitu seharusnya. Oke, lanjut. maka nikahilah anak yatim lain. Nikahilah wanita yang lain. Fankihu ma balakum minan nisa. Lagi. Yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya. Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, sini, aku yang ada di sini, maka nikahilah fankihu ma walakum minan nisa, maka nikahilah wanita yang baik. Itu bahasanya, wanita yang baik. Ma walakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik. Perhatikan tadi kata wanita, kalau kita berasal dari atas, dari yang rahasia masuk ke dalam, kita dikandung oleh ibu. Ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga. Tetapi kalau untuk kembali ke sana, kita butuh wanita, kita butuh bumbu sendiri, ya. Itu tidak bisa lagi bilang menikahi ibu. Tidak boleh menikahi ibu. Kita harus menikahi istri. Istri itu kita mesti berikan dulu maharnya. Kita berikan dulu harta kepadanya. Perpindahan istri adalah, di sini seharusnya ada istri pertama. Di sini istri pertama. Istri pertama adalah jasad kita sendiri. Istri pertama jasad kita sendiri. Makanya dikatakan nikahilah wanita yang baik mulai dua. Kenapa dimulai 2? 2, 3 atau 4. Kenapa dimulai 2? Karena sudah ada istri pertama. Sekarang itu kita sudah berada pada istri pertama di sini, dalam kondisi begini. Dalam kondisi istri pertama ini, si anak yatim dalam keadaan zalim dan bodoh. Ya, aku dalam keadaan zalim dan bodoh. Ini aku mau dipertemukan kepada bapaknya supaya tidak zalim dan bodoh lagi. Maka dia harus keluar dari sini, tapi dibuatkan dulu ada yang kedua, namanya istri yang kedua, harta yang kedua. Jadi istri kedua yang dimaksud adalah alamnya jiwa. Istri kedua alamnya jiwa. Istri ketiga alamnya ruh. Alam ruh. Istri ketiga alamnya ruh. Kalau ini aslinya laki-laki. Ini laki-laki asli. Yang menjadi pertanyaan, istri keempat yang mana? Ya. Ketika ini mau menyatu dengan ini, ya. Yang mana yang bertindak sebagai laki-laki, mana yang bertindak sebagai perempuan dalam bentuk kiasan. Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, ya. Dalam bentuk kiasan, pemaknaan. Istri pertama jasad sendiri. Istri kedua jiwa. Istri ketiga ruh. Istri keempat ya, dalam cerita perjalanan Muhammad Isra Mi'raj, kata Muhammad bilangnya begini, ya Allah, kamu sudah berikan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain. Kamu sudah berikan semuanya kepada nabi yang lain, ya. Kepada Ibrahim tidak mempan api, kepada Musa dengan tongkatnya, kepada Isa
sudah berikan banyak mukjizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Nabi bilang Muhammad, jadi saya kodong gitu. Saya kodong dikasih apa ini kodong? Seakan-akan semuanya sudah diberikan kepada yang lain. Maka kata Allah, angkat engkau jadi, ada yang tahu? Angkat engkau jadi kekasih. Angkat engkau jadi kekasih. Apa itu kekasih? Kekasih pendamping. Ya, suami istri. Pertanyaannya, yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Ini laki-laki sejati, ini aslinya laki-laki. Ini yang jadi wadahnya. Menjadi wadah. Kenapa ini jadi wadah? Karena ternyata setelah dia katakan, aku angkat engkau jadi kekasihku, kata Muhammad, ternyata dari awal memang engkau lah yang menjadi kekasihku. Dari awal. Di sini siapa kekasihnya? Ada apa dengan jasad? Dari mana asalnya jasad? Ternyata dia lagi ya. Ternyata dia. Dari dirinya mungkin pasangannya terapi. Dari mana jiwa? Dia lagi. Dari mana ruh? Dari dia. Ternyata dari awal memang dia dihijab oleh ini, dihijab oleh dia. Ini laki-laki sejati. Dan begitu kembali masuk kepada istri keempat, dibahasakan di situ masuk kepada istri keempat atau budak-budak yang kamu kembali ke sini, kita tidak ada. Begitu terjaga, ini sudah jadi budak, sudah jadi hamba. Aslinya hamba. Kalau sekarang ini kita paksakan diri jadi hamba, dipaksakan diri itu beratnya itu jadi hamba, berat itu tidak mengaku. Tapi kalau aku berhasil sampai ke sini, mencapai ini, aslinya hamba, tidak mengaku-ngaku. Ya, kata dirinya budak. Itulah katakan budak yang kamu miliki. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil lagi, masih tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Ternyata yang satu itu adanya di sini. Cukup ini. Ya. Perjalanan kita dari tubuh ke jiwa, masuk ke ruh sampai masuk ke rahasia, kata Allah, di sini mungkin saja, di situ mungkin tinggal ya. Jalankan tugasmu khalifah. Dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, itulah hamba. Jadi penyembahan atau pengabdian seseorang adalah tugas khalifah yang dijalankan. Tugas khalifah. Jadi bisa dipahami, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat rahasia. Saya bahasakan rahasianya ya. Istri pertama adalah jiwa, istri kedua adalah Istri pertama adalah tubuh, istri kedua jiwa, istri ketiga ruh, istri keempat rahasia. Tidak ditahu. Jadi perintah menikah sampai 4 bukan perintah poligami, bukan ya. Kami kasih hari dia mau. Ini poligami itu perintah bersyarat. Apa itu? Anjuran bersyarat. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, ini syaratnya. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, ya, berarti nikahilah wanita yang lain 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu khawatir juga tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, maka cukup satu saja. Kita buka surah 4 ayat 129. Amin. 4 ayat 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
Ya. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan menghindari diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Ini siapa yang bilang? Siapa yang bilang ini? Kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Siapa yang katakan ini? Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Ya. Tuhan katakan kamu itu tidak bisa berlaku adil. Kalau di surah 4 ayat 3 dia katakan, kalau kamu khawatir itu besar tidak? Saya besar tidak? Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, maka cukup satu saja. Kata Tuhan ya. Lalu dia bilang, kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Berarti satu saja. Biar dikumpulkan seluruh wanita, seluruh 40 istri tak, belum mengikuti sunnah Nabi, ya. Belum bukan begitu mengikuti sunnah Nabi. Yang mengikuti sunnah Nabi, ya, dari sini berjalan dari dirinya masuk ke alam jiwanya, masuk ke alam ruhnya, sampai masuk bertemu dengan rahasianya. Itu mengikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Jejak-jejak langkahnya Nabi, ya. Jejak langkahnya. Nabi itu sampai ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Tuhan. Siapa yang sampai ke sini itu mengikuti sunnah Nabi. Itu yang disebut ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Kenapa ada kata al-jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kata wal jamaah? Menghimpun seluruh manusia dia himpun dalam satu diri pada dirinya. Seluruh manusia adalah satu diri. Jadi kalau masih ada satu orang musuhnya, bukan al-jamaah namanya. Meskipun dia sebut dirinya, kami golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada golongan ahlus sunnah wal jamaah, berarti ada golongan yang lain. Ya. Kalau ada golongan yang lain, berarti tidak jamaah, tidak berhimpun, tidak menyatu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak ada golongannya, tidak ada kelompoknya. Rasulullah itu dikatakan umatku terbagi 73 golongan, 72 sesat, hanya satu yang selamat. Yang selamat ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Rame-ramelah orang mendaftar dirinya masuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak begitu caranya. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti jejak Nabi, keluar dari tubuhnya, masuk ke alam jiwanya, masuk ke alam ruhnya, sampai bertemu rahasianya, kembali beralasku di situ. Ya, ketika dia beralasku, selesai dari itu, melihat seluruh manusia satu diri dengan dirinya. Apa yang diperlakukan kepada orang lain, apa yang diperbuat kepada orang lain, sejatinya itulah yang diperbuat kepada dirinya sendiri. Ahlus sunnah wal jamaah namanya. Kelompoknya tidak ada, ya. Jadi dia kenapa tidak didapat kelompoknya? Karena orang yang seperti ini dia tidak membentuk kelompok. Dia berbaur dengan siapapun dia, tidak memandang ras, tidak memandang suku bangsa. Dia berbaur di situ. Apapun yang saya bisa berikan kepada orang lain, itulah yang saya bisa lakukan tanpa memandang kulit. Mau mata sipit, mau kulit hitam, mau keriting rambut, tidak ada. Yang penting dia bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Ya, bukan melihat ini. Saya mau bantu dia tapi KTP-nya lihat dulu. Kalau ada orang tenggelam, tanya dulu dia tinggal itu ini. Kalau nggak itu, cepat kita tolong. Yang tenggelam itu siapa itu? Itu orang muda. Mati lalu bro. Tidak begitu ahlus sunnah wal jamaah. Dia selalu mengatur. Itulah perjalanan dari kezaliman dan kebodohan kembali kepada Tuhan harus melewati istri. Ya, masih ada satu ayat lagi, ayat 4. Surat 4 ayat 4. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari masalah itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ya, istri itu diberikan mahar, diberikan harta, ya. Istri harus diberikan harta. Hartanya sama dengan harta istri, sama dengan harta anak yatim. Kenapa selalu kiaskan antara istri dengan anak yatim? Karena hartanya anak yatim sama dengan istri.
hartanya anak yatim sama dengan istri. Berikan itu maharnya. Artinya apa yang berikan mahar kepada istri? Jalankan tugas khalifah. Kalau tidak ada tugas khalifah, mau salat mau bergerak kepada Tuhan, tidak ada harta di sana, disuruh kembali. Tidak bisa berjihad kalau hanya anfusmu yang datang. Harus dahulukan dulu amwal, wajahidu fisabilillah bi amwal wa anfus. Dahulukan dulu hartamu, bawa dulu maharnya, baru kau datang, ya. Jangan pakai dulu baru urus mahar. Mahar dulu, baru kau datang. Itu rumus agama, rumus pernikahan, rumus agama. Jadi berjihad di jalan Allah, ya, jalan ke sana harus melewati jihad, harus melewati kematian. Dahulukan harta. Untuk mendahulukan harta, jalankan tugas khalifah. Jalankan tugas khalifah. Itu jalan tugas khalifah sudah ada, bisa menolong orang, bisa membuat sesuatu, ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita sholat, terjadi pergerakan yang aku ini berjalan menuju wadahnya yang kita sudah siapkan. Kalau harta tadi sudah lengkap di sana, sudah lengkap, dibahasakan dia surga rindu kepada 3 orang yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu membayar zakat, yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Tahan diri. Kenapa mesti berpuasa di bulan Ramadan? Surga rindu kepada orang yang berpuasa. Kenapa bisa? Orang berpuasa itu artinya tidak ngaku-ngaku. Ya, kalau mengaku berarti tidak mampu nahan diri, ya. Tidak puasa. Saya yang bikin ini. Kalau bukan saya ini orang tidak puasa yang bikin. Apa yang maksud yang membaca Al-Quran? Membaca kitab, selalu mengoreksi, selalu melihat dirinya. Hari istighfar lagi, istighfar. Yang dia lihat keburukannya, tidak pernah berhitung kebaikan. Ya. Oh, di hari banyak sekali saya tolong orang ini, orang tidak tahu diri. Selalu lihat keburukannya, kesalahan apa lagi yang selalu kita istighfar lagi. Masih banyak kesalahan yang kita tidak tahu yang kita lakukan. Ya, kata Muhammad itu istighfarnya sampai 70 sampai 100 kali dia beristighfar. Muhammad itu yang notabene terjaga dari kesalahan, tapi dia beristighfar terus. Bagaimana tidak istighfar? Kita melangkahkan kaki saja sudah berpikir apa yang saya injak ini, ya, apa yang saya injak di sebelum ini, ya, lihat apa yang saya injak. Kita tidak tahu ini bahwa kita sedang menzalimi sesuatu. Sebentar kita singkirkan duri tadi, ternyata duri tadi kena kodok. Kodoknya lagi atau kena semut. Istighfar. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi jangan terlalu pikirkan, ya. Jadi itu sehingga bisa lagi ada tadi semut yang mati ini. Tidak usah gitu. Tugas khalifah kita kasih jalan, istighfar kepada Allah. Biar Tuhan yang uruskan itu. Tuhan yang uruskan. Serahkan semua urusan kepada Tuhan. Ya. Ikuti saja apa yang dia inginkan. Jalankan tugasmu. Karena kalau tidak jalankan tugasmu, ya tidak ada harta yang kita bisa bawa. Oke? Baik, itu pengantarnya Nabi Syuaib. Kita lihat surah 11 ayat 84. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka. Syuaib dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ya, Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa asap pada hari yang menyenangkan kiamat. Ayat 84 ya? Iya, 84. Takaran dan timbangan. Jadi Syuaib yang pertama diajarkan tauhid dulu. Jangan kamu sembah sesuatu yang lain kecuali menyembah kepada Allah. Mengabdilah kamu kepada Allah. Jangan mengabdi kepada selain Allah. Yang mana pengabdian kepada selain Allah? Mengabdi kepada hawa nafsu. Ingat cerita kemarin, selain Allah itu adalah hawa nafsu. Itu serangan kita yang sering menggerogoti diri kita. Kalau bukan karena Allah, pasti karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menjadikan kita mengaku-mengaku.
Kenapa kita mengaku? Karena kita mau dipuji, mau dihormati, mau dihargai, mau dibilang sebagai, mau dianggap sebagai, ada sebagai. Maksudnya tauhid. Kemudian sempurnakan takaran dan timbangan. Menyempurnakan takaran dan timbangan maksudnya adalah jalankan syariatnya, penuhi syariatnya. Kamu itu dilihat dalam keadaan mampu, ya. Kamu dalam keadaan mampu. Dan kalau cacat ya mau dia apa kalau cacat sih? Tidak bisa goyang tangan tak. Tapi kalau bisa goyang tangan, bisa kaki, bisa ini berpikir, jalankan itu. Diminta pertanggungjawaban itu. Wahai orang-orang yang sempurna jasadnya, bersyukurlah itu orang-orang yang cacat tidak menjawab. Yang sempurna yang lengkap itu. Penuhi takaran dan timbangan. Penuhi takaran dan timbangan. Penuhi semua urusan-urusan yang kalau Tuhan perintahkan begini kerjakan, kalau Tuhan larang tinggalkan. Penuhi itu, penuhi semua. Kamu pasti mampu. Lain kalau tidak mampu ya diampuni. Ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Jangan merugikan manusia dari hak-hak mereka. Ini lagi yang digarisbawahi. Manusia